213, 109 anggota, provinsi anggota. Ya, ayat 3 saja. Kemudian mengatur 7. Kalau dia tidak begini, maka akan begini. Dampaknya seperti ini. Kan hukum seperti itu, mengatur. Coba diceritakan sedikit lah. Ya. Coba. Atau tidak punya kewajiban dalam melakukan kewajiban itu. Pada prestasi. Tadi ada alat ukur keuangan. Ya, cerita sedikit dari sisi hukumnya seperti apa? Dari sisi. Oke. Perkenalkan, nama saya Catherine Evita Ndosain. Saya berasal dari Rate. Pesan dan kesan saya di tempat ini sejauh ini berjuang, mungkin rasa cukup lelah saat tes psikotes, tapi apapun itu di hasil tetap optimis untuk bisa dapat hasil yang lebih baik. Ini hari tes public speaking dan dia pun harapan semoga dapat hasil yang baik dan apapun itu libatkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih. Public speaking menurut kakak sendiri apa sebenarnya? Public speaking itu melatih mental untuk bisa berbicara di depan banyak orang dan bagaimana ketong bisa menguasai ketong pun diri untuk bisa berbicara dengan banyak orang. Kalau relevansinya dengan dunia kerja di sini? Semoga bisa bermanfaat bagi perusahaan di sini dan bisa menggapai target yang ada. Sampai sejauh ini, sampai tahap ini, apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan untuk proses yang panjang. Proses yang panjang sejauh ini, mungkin pesan yang ingin disampaikan seberat apapun tetap berjuang, tetap optimis dan selalu semangat. Tapi kalau dari tahap yang sudah lewat kemarin, mana yang paling sulit? Psikotes. Apa sulitnya? Karena itu betul-betul harus fokus untuk menyelesaikan tugas. Dengan soal yang begitu banyak, harus fokus dengan waktu yang ada, konsisten, itu betul-betul butuh sesuatu yang fokus. Perkenalkan, nama saya Frederikus Alberto Ferdinand Boleng, biasa disapa Vicky. Hari ini saya akan melakukan tes public speaking. Dari tes pertama, dari tes tertulis, punya kesan tersendiri sampai di tes psikotes kemarin, melewati rintangan yang sebenarnya tidak bisa, tapi saya bisa lalui semua. Dan hari ini saya mau tes public speaking. Yang membawa saya sampai di detik ini, basic saya adalah perbankan dan keuangan. Jadi ada keterkaitan antara posisi yang saya ambil dengan jurusan saya. Kalau relevansinya public speaking apa sebenarnya menurut yang profetikal? Kalau public speaking ya bisa melatih kita untuk berbicara di depan umum. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Penting ya? Penting, sangat penting untuk kedepannya. Kalau persiapan sendiri? Persiapan saya sudah persiapkan ya dari 2 hari lalu ya sampai sekarang sudah sedikit matang. Sampai tahap ini? Ya, sampai tahap ini. Mungkin sudah sampai tahap ini, apa yang perlu disampaikan? Terus belajar dan bisa menggapai apa yang diimpikan. Hari ini saya mengikut melaksanakan tahap public speaking, tahap yang ke-6 ya, dan sudah kita tetapkan, dan hari ini hari pertama untuk ini mengikuti teman semua nih karyawan Swasisari, calon tenaga kerja Swasisari ya. Semoga ya tahap ini yang kita uji, yang kita gali adalah kemampuan berkomunikasi di muka umum, berdiplomasi, dan komunikasi dan diplomasi itu sesungguhnya adalah kompetensi paling penting di zaman sekarang untuk memenangkan persaingan. Gitu ya. Sehingga kenapa ada satu tahap di Swasisari namanya tahap berpublic speaking. Materi yang mereka susun itu hanya sebagai media atau alat bantu aja, tetapi sesungguhnya adalah mengukur kompetensi diri sehingga besok-besok diterima menjadi karyawan Swasisari
mampu bersaing di lembaga keuangan lain di tengah masyarakat, sehingga dengan komunikasi yang baik, diplomasi yang bagus, dan itu kita bisa unggul dan kita bisa menang. Gitu, karena kemampuan untuk mengolah seluruh sumber daya yang tersedia di zaman sekarang dibahasakan, dikomunikasikan dengan baik, dan itu butuh kompetensi. Sehingga itu menjadi poin dalam materi public speaking. Saya kira itu, sehingga teman-teman semua menjadi calon tenaga kerja Sulawesi hari ini menjadi pekerja yang unggul, bertahan sampai pada usia pensiun, dan ini menjadi langkah awal untuk membangun aset Sulawesi Sare. Dan teman semua menyusun materi mereka, mengembangkan keuangan, mengembangkan sumber daya, itulah bagian dari aset. Sadar tidak sadar, karyawan inilah aset yang paling utama. Dalam ilmu manajemen, manpower itu adalah aset yang paling utama. Setelah itu baru dia mengelola aset-aset yang lain dalam bentuk uang, barang, metode, mekanisme, dan lain-lain. Saya kira itu, dan itulah langkah awal untuk membentuk tahap teman-teman di public speaking. Selepas ini kita akan menuju ke tahap berikutnya, tahap wawancara. Oh, masih ada tahap Masih ada tahap berikutnya, dan tahap itu tahap akhir. Oke. Kalau wawancara sudah, maka itu sudah tahap akhir untuk menuju, sudah terseleksi sudah 85%, dan itu siap menuju ke pembentukan mental dan karakter. Setelah mental dan karakter selesai, teman mereka kita akan serahkan SK dan menjadi tenaga kerja Sulawesi Sare. Dan semoga aja di bulan Oktober teman-teman mereka sudah Gaji pertama. Gaji pertama. Bisa gaji pertama untuk menghidupkan perputaran ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Saya kira itu Komisi Sari terdepan dan terpercaya. Tapi materinya soal public speaking bebas atau seperti apa? Materi public speaking tidak bebas, bebas tapi terpimpin. Yakni teman-teman mereka kita kasih tema atau topiknya dalam bentuk materi tentang perkreditan, materi tentang keuangan. Di keuangan berbicara tentang rasio, berbicara tentang mengelola keuangan efektif dan efisien. Dan di kredit kita juga berbicara tentang menangani kredit bermasalah, lalu bagaimana mengelola agunan dan mengelola piutang beredar, karena piutang beredar itu adalah aset produktif yang 80%-nya itu berada di tangan anggota. Dan itu materi-materi yang mereka siapkan, dan materi itu secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan Sulawesi sehari-hari. Digali lagi ya, nanti digali oleh penguji. Ya, akan digali. Di dalam ada penguji, ada terdiri dari 7 orang pengurus dan 5 orang pengawas, dan ditambah dari kita manajemen, yakni Ibu General Manager Ibu Emel Anin, dan saya sebagai wakilnya juga mendampingi beliau sebagai penguji dalam ruangan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke.